dalam kehidupan rumah tangga, dalam hidup pasangan suami istri, itu biasanya tuh justru tidak dari masalah yang besar, tapi justru dari masalah yang remeh, masalah yang sepele. Kalau kita hanya memperhatikan kepentinganku, kemauanku, maka yang akan terjadi bukan hanya debat, tetapi konflik, begitu ya. Kita diajak untuk belajar melihat kepentingan dari pasangan kita, ya. Bukan hanya sibuk menuntut pemenuhan kepentingan pribadi kita. Dalam hal ini, melalui keputusan yang saya ambil untuk mengalah, itu bukan berarti saya kalah, gitu ya. Keputusan yang saya ambil untuk tidak memperpanjang urusan, itu kemudian tidak membuat saya menjadi lebih jelek atau yang lainnya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu oleh karena kasih dan juga kebaikan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih pagi hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu yang Tuhan boleh curahkan, limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, apabila kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami, mampukan kami, supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk kami boleh menjadi semakin serupa seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Ella dan juga Kak Kevin, tentu kita pernah gitu ya mengalami perdebatan atau konflik dengan orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dengan anggota keluarga, mungkin dengan teman di kuliah, atau mungkin dengan rekan pelayanan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya perdebatan dan konflik itu bisa terjadi dimanapun. Bahkan di dalam kehidupan sebuah keluarga, artinya di dalam relasi pasangan suami istri. Ini sedikit cerita itu ya. Suatu hari saya dengan suami saya itu terlibat dalam satu perdebatan. Jadi ini sebenarnya hanya perbedaan masalah angel foto itu ya. Jadi saya maunya kalau di foto itu begini, dari sudut pandang yang begini itu ya. Tetapi ternyata hasil dari foto yang sudah didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya kembali marah gitu ya, ngomel gitu kan. Gimana sih? Tadi kan sudah dibilang angelnya tuh begini gitu ya. Nah sedangkan suami saya merasa kan sudah. Tadi sudah mengikuti apa yang kamu mau. Angelnya seperti ini. Tapi kan hasilnya seperti ini dan seterusnya itu ya. Bayangin tuh kalau misalnya saya mau memperpanjang urusan, wah, ya jadi itu bisa jadi masalah gitu ya. Padahal waktu itu kami sedang ada acara, kami sedang acara keluarga bersama-sama. Jadi kalau saya mau memperpanjang urusan, maka kami tidak akan jadi rekreasi itu ya. Untungnya itu ya, untungnya saya tiba pada satu kesadaran gitu ya. Oke itu ya, ini hanya kesalahpahaman gitu ya. Maka saya mencoba untuk meredam rasa jengkel saya, rasa marah saya dengan pertimbangan. Sudahlah nggak apa-apa, nanti fotonya bisa diulang kembali begitu ya. Nah dari sini kita mau belajar sesuatu. Satu keputusan yang kita lakukan, kita ambil, ternyata itu sangat berpengaruh dengan situasi atau apa yang akan terjadi. Dalam hal ini, melalui keputusan yang saya ambil untuk mengalah, itu bukan berarti saya kalah, gitu ya. Keputusan yang saya ambil untuk tidak memperpanjang urusan, itu kemudian tidak membuat saya menjadi lebih jelek atau yang lainnya, seperti itu. Tetapi hal itu justru menolong saya untuk saya boleh semakin belajar lebih dewasa, itu ya. Bahwa seringkali masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam hidup pasangan suami istri, itu biasanya tuh justru tidak dari masalah yang besar, tapi justru dari masalah yang remeh, masalah yang sepele. Ya, jadi di sini kalau kita mau buat hal kecil jadi hal besar ya bisa gitu ya. Tetapi kan bukan itu poinnya, bukan itu tujuannya. Persoalan yang kecil pun kita harus belajar untuk menyelesaikannya. Nah, dalam kondisi inilah gitu ya, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita semua, termasuk nanti Kak Ella, termasuk Kak Kevin, termasuk Kak Juan ya, ketika nanti ke depan akan berumah tangga, berkeluarga gitu ya. Ternyata masalah-masalah kecil itu tidak boleh diabaikan ya, tetapi justru harus diselesaikan. Artinya begini, sebagai pasangan suami istri kita diajak untuk belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau kita hanya memperhatikan kepentinganku, kemauanku, maka yang akan terjadi bukan hanya debat tetapi konflik, begitu ya. Kita diajak untuk belajar melihat kepentingan dari pasangan kita, gitu ya. Bukan hanya sibuk menuntut pemenuhan kepentingan pribadi kita. Tidak mudah memang, gitu ya. Karena secara natur kita ini punya kebiasaan untuk menuntut orang lain dan tidak suka dituntut oleh orang lain. Nah, dari sinilah mari kita belajar fokus untuk tidak hanya melihat kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga mulai memperhatikan kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memperbaiki kondisi, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada, maka ini menjadi upaya yang baik untuk kita menjauhkan diri dari perdebatan, dari konflik,
bahkan mungkin pertikaian yang sejatinya tidak membawa sesuatu yang baik, sesuatu yang positif untuk kehidupan keluarga. Jangan lupa gitu ya, bahwa ternyata keegoisan itu dapat menghancurkan sebuah keluarga, menghancurkan sebuah rumah tangga, menghancurkan relasi pertemanan, menghancurkan relasi di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan dimanapun juga. Hari ini kita diingatkan supaya kita merespon keegoisan itu dengan upaya saya mau berubah. Saya mau belajar untuk merendahkan hati dan terlebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika pagi ini kami diingatkan supaya kami belajar untuk memperhatikan orang lain. Ampuni kami ketika seringkali kami lebih memilih untuk memperhatikan diri kami sendiri, fokus pada kepentingan diri kami sendiri, dan kami mengabaikan kepentingan orang yang ada di sekitar kami. Kepentingan suami kami, kepentingan istri kami, kepentingan anak-anak kami, kepentingan teman kami, kepentingan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami belajar untuk merendahkan hati dan mau merendahkan diri kami, menekan ego kami. Kami sadar, kami tidak dapat melakukan itu sendirian. Kami membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.